Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Surya Putri dengan NIM 20208072. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya di Bank BRI Cabang Kasihan. Profil dari Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama bank yaitu Bank BRI, kode bank 0002, perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Alamat Bank BRI Cabang ini berada pada Jalan PG Madukesmo, Padoan Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Nama narasumber kita yaitu Bapak Ari Suryanto. Jabatan beliau sebagai Kepala Unit Bank BRI Cabang Kasihan, Bantul. Alasan saya memilih lembaga keuangan di Bank BRI karena saya ingin menjadi bagian dari Bank BRI, terutama pada bagian customer service. Karena saya senang beradaptasi dengan orang baru dan ingin memberikan yang terbaik dengan melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Apa produk unggulan dari Bank BRI? Produk unggulan dari Bank Rakyat Indonesia yaitu mengedepankan e-money karena anjuran dari pemerintah diusahakan cashless menggunakan teknologi karena jangka yang akan datang akan ada keyakinan bahwa jumlah uang beredar semakin lama akan semakin turun. Jadi, dari Bank BRI mengeluarkan aplikasi yaitu BRI Mob, yaitu BRI Mobile Banking, karena dengan adanya BRI Mob, semua transaksi-transaksi akan lebih mudah dan lebih efisien. Lalu bagaimana cara atau prosedur terkait produk unggulan tersebut? Tata cara atau cara menggunakan produk unggulan dari Bank BRI jauh lebih mudah karena tidak perlu datang ke kantor pun bisa tinggal mendownload, karena juga di BRI ini sudah ada digital saving. Dengan adanya digital saving mempermudah masyarakat untuk mengakses dan juga bisa membuat tabungan dari rumah. Lalu tinggal datang ke kantor mencetak buku rekening, jadi lebih efisien dan tidak perlu antri. Dengan menggunakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka akan secara otomatis sudah terbentuk nomor rekening nasabah. Namun dari Bank BRI tidak menerapkan tabungan yang tanpa buku atau yang bisa disebut kayak buku tanpa buku tabungan bentuk nyata. Karena menurut Bank BRI secanggih-canggihnya teknologi pasti akan mengalami masalah. Maka dari itu setiap nasabah wajib mempunyai bukti nyata untuk mengatasi jika suatu saat terjadi permasalahan. Menurut Bank BRI, yang terpenting adalah transaksinya, yaitu memudahkan masyarakat. Dengan adanya BRI Mob juga memiliki fitur-fitur yang lebih dari bank lain. Jika mengalami masalah pada BRI Mob seperti username dan password tidak bisa masuk, maka dari Bank BRI akan menjamin bahwa uang nasabah tidak akan hilang begitu saja. Namun, jika mendapat SMS atau telepon dari orang yang tidak dikenal, mengaku-ngaku sebagai karyawan atau apapun itu dari pihak Bank BRI, jangan sekali-sekali memberikan kode ataupun password-password yang berbahaya untuk jaminan uang kita yang ada di bank tersebut. Lalu strategi pemasaran seperti apa yang diterapkan di Bank BRI ini? Strategi pemasaran yang digunakan di Bank BRI yaitu mengikuti era zaman anak milenial sekarang. Karena jumlah nasabah di Bank BRI
yaitu terbesar di Indonesia, sehingga jutaan nasabah dan memberi gambaran kepada anak-anak muda bahwa Bank BRI tidak kalah teknologinya dengan bank yang lainnya, karena di Bank BRI juga memiliki juga bank ini termasuk bank milik negara. Program yang ditawarkan dari Bank BRI juga sangat lengkap, bisa menyasar ke semua kalangan. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang menggunakan dompet digital untuk belanja. Selain lebih mudah, juga menghindari adanya uang palsu. Dengan menggunakan uang digital, maka akan dikeluarkan tentu akan sesuai dengan nominal yang kita belanja. Misalnya kita belanja 600 rupiah gitu kan, lebih efisien dalam pengurangan uang atau kembalian. Bagaimana pengalaman selama bekerja di Bank BRI? Menurut Bapak Ari, pengalaman bekerja di Bank BRI sebagai Kepala Unit Cabang Kasihan tentu nyaman, karena beliau dulu sekolah di ekonomi perbankan. Menurut beliau yang terpenting adalah melihat pemanfaatan bagi orang-orang, yaitu mempermudahkan dan menciptakan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Bagaimana tips-tips untuk bisa bergabung di Bank BRI? Tips dari Bapak Kepala Unit Bank BRI Cabang Kasihan yaitu untuk bisa bergabung di Bank BRI, jika ada open recruitment langsung daftar aja. Karena seringkali dari bank ini harus menunggu orang yang mau mendaftar. Jadi menurut Bapak Kepala Unit membuat surat lamaran sebanyak-banyaknya. Jika nanti ada open recruitment, pasti akan dipanggil. Dari Bank BRI juga tidak menutup kemungkinan untuk tamatan SMA, SMK sederajat. Namun sekarang ini standarnya harus minimal D3 sampai S1, S2 dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah usia, karena usia juga berpengaruh dalam bidang terutama pekerjaan. Karena jika kita sudah bekerja, itu yang terutama adalah bisa mengendalikan tingkat emosi. Karena jika bekerja di bank, jika nanti menemukan nasabah yang marah-marah, maka kita harus bisa mengatasi nasabah tersebut dengan sabar, tidak boleh saling memarahi satu sama lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, boleh perkenalan dulu atas nama Bapak siapa? Saya Ari Suryanto. Jabatannya Kepala BRI Unit Kasihan. Langsung saja ya Pak, langsung ke pertanyaannya. Apa saja produk unggulan dari bank atau lembaga keuangan di BRI ini Pak? Produk unggulannya kami yang kedepankan, karena kedepannya kan e-money semua. Iya. Ini memang arahan dari pemerintah, itu kita semuanya diusahakan cashless. Jadi semuanya melalui teknologi. Iya. Karena kedepannya itu ada keyakinan itu bahwa jumlah uang beredar itu semakin lama akan semakin diturunkan. Jadi program kita ya BRIMO itu. Oh, BRI mobile banking itu ya, iya. BRI mobil itu kita mau apa-apa itu kita tinggal di rumah, nggak usah kemana-mana. Iya. Mau transaksi apapun itu, Iya. mau transfer, mau beli pulsa, mau bayar kuliah gitu, Iya, dengan iya. mau nonton seneng-seneng pun, mau belanja pun itu bisa semuanya. Lalu bagaimana tata cara atau prosedur untuk menggunakan produk unggulan tersebut Pak? Menggunakannya Ya. sekarang kita tidak usah ke kantor pun bisa. Itu
tinggal download aja. Di situ di BRI kan sudah ada digital saving. Itu jadi orang itu membuka tabungan itu di rumah aja bisa. Nanti tinggal ke kantor tinggal nyetak bukunya. Jadi langsung dari rumah gitu ya? Oh Pak? bisa. Cuma ada syarat tertentu yang dipakai. Iya, di situ mungkin ya nanti tetap kita harus ada fotonya pakai kamera itu, kemudian data diri dan yang lain. Itu rekeningnya udah terbentuk nanti. Kalau sudah terbentuk, tinggal ngisi saldonya aja. Saldonya juga enak, mau kita punya temen ya, dia udah punya rekening di BRI. Tolong ini tak ganti uangnya, tolong masukin gitu, sama aja udah. Kalau di BRI sendiri ada itu belum Pak, yang rekening tanpa tabungan kan, yang di BCA sekarang kan ada, terus BNI juga ada. Apa? Itu yang tabungan, yang tanpa buku tabungan, Tanpa buku kertas. buku kertas ya, bentuk. Kalau setahu saya yang ada itu cuma cashless. Cashless itu nabung itu langsung dimasukkan. Tapi kalau setiap orang lah jenengan untuk mengetahui nanti kalau ada permasalahan apa-apa, Iya. yang namanya sistem ya jenengan Iya. tidak ada pegangan Iya. buku Iya terus. benar-benar. Ya meskipun sekali ya harus ke kantor paling Iya. enggak ngambil bukunya. Kalau enggak terus gimana? Iya. Coba kalau Bank Lain menerapkan seperti itu, ada apa-apa jenengan punya pegangan apa? Nggak ada. Umpamanya HP jenengan umpamanya hilang, Ya. Nggak ada ini. umpamanya rusak, datanya tidak kerekam kemana-mana, jenengan gimana caranya? Yang penting itu sekarang itu transaksinya memudahkan, ya toh? Iya. Dan fitur-fiturnya saya yakin kita malah bisa lebih dari yang lain. Fitur-fiturnya kita lebih lengkap. Iya. Ya. Ya, Itu kan kadang kan itu kan Pak, pernah saya kan juga itu pakai BRI Mob itu. Nah, itu kan pernah sandinya pernah nggak bisa masuk, salah, terus sama username-nya nggak bisa, terus itu apa caranya biar kalau di rumah nggak panik? Kan biasanya kalau di rumah udah nggak bisa masuk kan kita panik duluan gitu, mau menghubunginya. Iya. Yang sekarang itu pikirannya kita harus tenang. Tabungan itu tidak akan hilang kalau kita itu tidak ada unsur penipuan dari pihak lain kepada kita. Contohnya kita dapat SMS dari orang, kita dapat WA dari orang, kita dapat informasi yang nggak baik, kemudian kita diarahkan itu suruh nyebutkan nama dari belakang ke depan, tanggal lahir, habis itu kita digiring supaya kita menyampaikan PIN kita. Kalau nggak ada yang seperti itu aman uang itu. Username apa sampai ke blog itu jangan tinggal ke customer aja, bawa bukunya sama KTP nanti bisa dibukakan, nggak masalah. Lalu strategi pemasaran seperti apa ya Pak yang untuk memasarkan produk tersebut? Karena sekarang kan zamannya banyak milenial, Iya. ya kan? Iya. Nah itu kegiatan milenial itu paling nggak kita harus bisa ngikuti. Kalau yang lainnya kan saya yakin nasabah di BRI itu terbesar se-Indonesia, jumlah orangnya jutaan apapun pasti terbesar. Hanya untuk edukasinya kebanyakan orang kan pemikirannya untuk teknologi yang canggih BCA padahal tidak. Iya. Tapi karena image-nya itu sudah seperti itu, ya makanya kita harus memberi gambaran kepada anak-anak muda, milenial bahwa kita itu tidak kalah teknologi. Sistemnya kita itu tidak kalah, kita itu punya negara kok. Iya. Ya kan? Iya. Punya negara itu sudah dijamin apapun kan, dia udah dari negara. Lagian itu di BRI juga ada itu kan Pak yang untuk anak muda itu Iya. apa? Oh, ATM itu yang muda. di Iya, taman, di taman. Pokoknya kita itu programnya itu sebenarnya lengkap banget, bisa menyasar semua. Tapi ya memang yang sekarang kita itu belanja itu setiap tenan itu sudah banyak yang kepasang kiris itu. Jenengan nggak usah pakai, iya itu tinggal pakai HP jenengan, pakai gadget jenengan itu belanja. Itu tuh nggak mungkin uangnya pasti pas ya kan? Nggak mungkin jenengan itu ono ketipu uang palsu barang. Orang mungkin disusui kok nganggo permen karena uangnya tidak ada kan gitu. Nah sekarang kalau disusui pakai permen, dihitung satu permen itu 100, padahal sehari Berapa? tokonya berapa ribu orang di bengkel Iya. juga. Nah, iya toh? Iya.
seperti itu kan bisa efisien. Lalu bagaimana pengalaman bekerja di lembaga keuangan atau di BRI ini Pak? Karena sesuai dengan bidang saya, karena saya dulu di ekonomi perbankan ya nyaman-nyaman saja. Yang penting itu kalau kita melihat kemanfaatannya bagi orang, memudahkan, ya. Tinggal kita pelayanan gimana yang terbaik untuk masyarakat. Dulu kuliahnya di mana? Kalkulita. Wah mohon maaf, kampus saya sudah hilang dari peredaran. Dulu kan ada Akademi Keuangan dan Perbankan, STI Kerjasama itu loh. Jalan Parangtritis itu loh. Yang masih ada gedungnya sekarang sudah rata dengan tanah karena gempa kemarin. Malah nggak tahu saya nggak ada. Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah jalan-jalan ke Jalan Parangtritis lah. Iya, Saya pernah. kan deket sana Pak. Loh iya itu loh. Iya. Barat STI Timur Jalan itu loh. Sing tinggal Geburon itu STI Kerjasama itu loh. Yang hancur karena Lemah dengar. Oh kayaknya. jenengan tahu Krapiak toh? Tahu ya? Krapiak Wetan tahu toh? Iya tahu. Nah itu kan di timurnya kan ada emper-emperan belanja utara perumahan itu kan ada Iya. tanah lapang banget di depannya tuh tinggal Gepuro ya itu nih. Hancur karena gempa itu. Terus dari Bapak ini ada tip-tip nggak untuk caranya supaya bisa bergabung di lembaga keuangan BRI? Ya caranya sekarang kan pasti ada open recruitment. Iya. Sekarang itu pokoknya setiap ada apa nggak peduli di situ tuh langsung daftar saja. Nanti kan pasti setiap ada kita itu kesalahan kita seringkali nunggu cari-cari informasi. Kalau menurut saya buat lamaran sebanyak-banyak mau kemana pasti nanti kalau ada open recruit pasti itu juga kepanggil gitu. Jadi nggak usah nunggu ada. Nah nggak usah lah. Itu kalau misalnya nggak sarjana gitu, apakah bisa ikut mempengaruhi? Penerimaan. Saya dulu itu SM, pakai ijazah saya SMA, memang saya sarjana. Tapi memang kebanyakan sekarang standarnya memang D3. Iya. D3 S1. Dan umpamanya pun belum seperti itu, masih kuliah kan juga eman-eman kuliah. Iya. Juga. Mau sekarang anak-anak juga pada pinter-pinter kok. Lulus kuliah itu masih di umur 22, hampir 23, rata-rata tuh lulus. Iya tuh sekarang. Rata-rata kuliah itu yang S1 cuma 3,5 sampai 4 tahun. Yang 5 tahun itu ya ada, tapi ya paling cuma 1-2 persentasenya. Kan masih muda juga. Dan secara keilmuan saya yakin udah lebih mapan lah, bakal pengalamannya lebih banyak. Usia itu juga ada pengaruhnya, khususnya untuk emosi, tingkat emosi, ketenangan dan yang lain. Orang bekerja itu kan orangnya emosinya Tinggi. ya tidak boleh tinggi. Nah, kalau tinggi nggak ada orang marah-marah kita bikin marah ya bubar. Iya. Ya, itu pengelolaan emosi itu yang paling penting, dan pengelolaan emosi itu membutuhkan kita harus ya paling enggak kematangan organisasi, usia pasti ada pengaruh ya. Baik Pak, terima kasih.